Assalamualaikum teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kami siswi SMKN 6 Jakarta, kelas 10 MPLB kelompok 10 yang beranggotakan Nadia, Nabila, dan Zeta ingin menjelaskan tentang teknologi, otomatisasi, dan konsep lingkungan kantor. Tujuan pembuatan video pembelajaran ini adalah untuk memudahkan pemahaman teknologi dan sistem otomatisasi, meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas pembelajaran, dan mempersiapkan siswa untuk dunia kerja. Selanjutnya ada teknologi dalam dunia perkantoran. Apa aja sih teknologi dalam dunia perkantoran? Yang pertama ada word processing atau pengolahan kata, yaitu program komputer yang digunakan secara otomatis untuk melakukan beberapa tugas terkait pembuatan dokumen. Lalu yang kedua ada spreadsheet atau pengolahan angka, yaitu program komputer yang memungkinkan penggunanya memasukkan, menghitung, serta menyimpan data dalam bentuk kolom dan baris. Lalu yang ketiga ada electronic mail atau surat elektronik, yaitu penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan pengiriman pesan dalam waktu singkat. Yang keempat ada facsimiles atau faksimile, yaitu sebuah mesin yang digunakan untuk mengirimkan dokumen dengan membuat salinan dokumen yang sama dengan penerima. Lalu yang kelima ada video conference, yaitu teknologi yang digunakan untuk mengadakan pertemuan bersama dengan menggunakan aplikasi. Lalu yang terakhir ada voicemail atau pesan suara. Teknologi ini hampir sama dengan surat elektronik. Perbedaannya, jika dalam surat elektronik pesan disampaikan dalam bentuk tulisan, sedangkan dalam voicemail pesan disampaikan dalam bentuk audio. Berikutnya, apa itu pengertian otomatisasi kantor? Otomatisasi kantor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan, sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia. Adapun definisi otomatisasi kantor menurut para ahli ada dari Susanto pada tahun 2005. Otomatisasi kantor adalah perancangan aplikasi teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas pegawai. Lalu yang kedua ada dari Kanaka, Training, Consulting, dan Outbound. Sistem otomatisasi kantor adalah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Tujuan akhir dari sistem ini yaitu untuk mengurangi penggunaan kertas atau paperless, meningkatkan kecepatan, ketepatan, keamanan, dan produktivitas kerja di kantor. Lalu ada dari Sutabri pada tahun 2005. Otomatisasi kantor adalah sebuah rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas pekerja dan efektivitas pekerjaan. Lalu yang terakhir ada dari James O'Brien. Otomatisasi kantor merupakan sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan-pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya di antara individu, grup-grup kerja, dan organisasi. Nah, berdasarkan dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa otomatisasi kantor merupakan penggunaan peralatan teknologi otomatis dengan sistem kerja yang sistematis demi memudahkan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas. Pada awalnya, penggunaan sistem otomatisasi kantor hanya sebatas pada kalangan pabrik industri. Namun, sekarang penggunaannya sudah menyebar hingga perkantoran. Sistem otomatisasi kantor dimulai pada tahun 1964. Ketika IBM memasarkan mesin magnetic tape atau selectric typewriter, mesin ketik yang mampu mengetik kata-kata yang sebelumnya telah direkam dalam pita magnetik secara otomatis. Materi ketiga yaitu konsep lingkungan perkantoran. Yang pertama, desain fisik, yaitu melibatkan tata ruang dan desain interior untuk menciptakan kenyamanan dan produktivitas. Yang kedua, teknologi, infrastruktur, dan fasilitas pendukung. Yang ketiga, budaya dan lingkungan sosial yang baik. Yang keempat, kebersihan dan keamanan. Dan yang kelima, sirkulasi udara dan pencahayaan yang alami. Selanjutnya penerapan otomatisasi kantor, yaitu ada rapat menggunakan aplikasi. Kegiatan rapat yang dilakukan secara tatap muka banyak beralih menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, atau aplikasi rapat lainnya. Lalu yang kedua ada berkirim surat menggunakan surat elektronik, yaitu penggunaan surat elektronik dalam berkirim surat juga menjadi hal yang sudah lazim karena sangat efisien dan efektif. Lalu yang ketiga ada pembuatan surat izin melalui aplikasi.
Pengurusan berbagai macam surat izin saat ini sudah dapat dilakukan melalui berbagai macam aplikasi yang dikeluarkan oleh instansi pengelola. Lalu yang keempat, ada penggunaan robot dalam proses produksi. Penggunaan robot semakin banyak digunakan dalam proses produksi karena dirasa mampu memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan. Lalu yang kelima, ada penggunaan mesin produksi. Penggunaan mesin di bagian produksi menjadi hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi. Lalu yang keenam, ada pembuatan toko dalam jaringan atau online. Keberadaan toko online memudahkan pembeli berbelanja di mana saja tanpa harus mendatangi toko langsung yang dituju. Lalu yang terakhir, ada penggunaan media sosial. Media sosial saat ini sudah menjadi kebutuhan berbagai pihak untuk melakukan berbagai aktivitas, urusan bisnis, urusan sosial, politik, dan berbagai urusan lainnya. Kini dapat dilakukan melalui media sosial. Jadi, kesimpulan dari materi-materi tadi yaitu teknologi mempermudah pekerjaan di kantor dengan alat seperti pengolahan kata, email, dan video conference. Otomatisasi kantor menggantikan tenaga manusia dengan mesin untuk meningkatkan efisien, seperti penggunaan aplikasi rapat dan robot di produksi. Dan juga lingkungan kantor yang baik meliputi desain fisik, teknologi, budaya sosial, kebersihan, dan sirkulasi udara yang mendukung produktivitas. Sekian video pembelajaran dari kita. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum. Dadah.